Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Astriani. Saya bunda dari Muhammad Alwi Ilbana, kelas PAUD. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yuk, duduk yang manis, didengarkan ya. Di kota Mekah akan lahir bayi mungil yang akan merubah peradaban dunia. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan bersamaan dengan peristiwa di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan segerombol burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu api dari atas kepada kaum pasukan gajah. Di tahun yang dikenal tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Dikenal tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayang, beliau terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya wafat ketika beliau masih 2 bulan dalam kandungan. Ayahnya bernama Abdullah bin Muthalib. Sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah. Pada usia 4 tahun, beliau dan saudaranya membantu mengembala kambing milik ibu susuannya. Tak lama setelah itu, ibunya pun yang bernama Siti Aminah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang dermawan, yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Rupanya sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah ini ketika Nabi Muhammad berdagang. Rupanya sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona dan pada akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad bermimpi bertemu malaikat Jibril. Bertemu dengan malaikat Jibril.
Beliau resah, gelisah, kemudian beliau memutuskan untuk merenung sejenak di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berupa ayat Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada suatu hari, Allah memerintah Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Al-Hijr ayat 94. Sebagaimana sifat tabligh menyampaikan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-11, istri tercinta dan juga pamannya meninggal dunia. Nabi terpuruk sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang dermawan, yang tetap menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Rupanya sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah ini ketika Nabi Muhammad berdagang. Rupanya sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona dan pada akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Pada tahun ke-11, istri tercinta dan pamannya meninggal dunia. Nabi terpuruk sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa. Beliau mengendarai burung yang sangat besar dan kecepatannya melebihi kilat. Peristiwa tersebut dikenal dengan Isra Mi'raj. Dari peristiwa itu, Nabi mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari dan hukumnya wajib bagi umat Islam. Bertahun-tahun sudah Rasulullah menyampaikan atau menyebarkan nilai-nilai kebaikan sampai pada saat titik dia mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun berpulang ke rahmatullah.
Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah dalam pidato kematian Nabi mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah hari paling berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah diperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arhatil atayar tashadu filayalil maulidi wa barikun nuri yabadu mimma anil ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi mimma ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Cukup sekian cerita saya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.